Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang dimensi beribadah dalam Islam. Perkenalkan, saya Sani Mukharomah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Novita Sari pemateri kedua dan Agnes Nurlaili pemateri ketiga. Pengertian ibadah dalam Islam secara harfiah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Di dalam kamus disebut al-ubudiyah dan al-ibad, semua itu mempunyai arti at-ta'ah, kepatuhan atau ketaatan. Dalam terminologi Islam, ibadah adalah kepatuhan kepada Tuhan yang didorong oleh rasa kekaguman dan ketakutan. Menurut Abul A'la Al-Maududi, dalam arti kepatuhan secara total kepada Allah, suatu penyerahan diri yang bulat dan jujur kepadanya dengan mengikuti cara dan aturan yang ditetapkannya, dengan tunduk secara sempurna dan patuh secara mutlak. Ibadah dalam Islam mempunyai dua macam pengertian. 1. Ibadah umum, yaitu segala amalan yang diizinkan Allah. 2. Ibadah khusus, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perinciannya dengan tingkat dan cara-caranya yang tertentu. Ibadah dalam Islam mengandung 3 macam ciri. 1. Hukum dari ibadah itu, maksudnya kegiatan ibadah harus mengetahui hukum ibadah yang kita lakukan. 2. Cara melakukan ibadah tersebut, maksudnya mengerti cara mengerjakan atau melaksanakan dengan tepat. 3. Hikmah atau tujuan dari ibadah tersebut, maksudnya menghayati nilai-nilai yang menjadi hikmah dan tujuan dari ibadah tersebut. Fungsi ibadah di dalam Islam adalah menjaga keselamatan akidah, terutama akidah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Abdun ya bud wa rabbun yubad, hanya ada hamba yang menyembah dan Tuhan yang disembah. Dan fungsi ibadah dalam Islam yang kedua adalah menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan berjalan dengan baik dan lestari atau baik dan abadi, daiman abada, berlangsung terus-menerus sepanjang waktu. Dan yang terakhir adalah mendisiplinkan sikap dan perilaku orang. Dimensi ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah dimensi ritual. Apa sih dimensi ritual itu? Dimensi ritual adalah aspek spiritual yang berisi peribadatan yang diatur oleh syariat agama Islam. Dan contohnya diantara adalah sholat, yaitu dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dengan kata lain, sholat adalah sarana menghadirkan Tuhan dalam diri setiap individu. Yang kedua adalah puasa. Puasa merupakan proses menghadirkan Tuhan ke dalam diri. Puasa juga merupakan cara bagi diri manusia untuk dapat mengendalikan kecenderungan egonya yang seringkali menuntut dan mendesakkan kehidupan hedonitis atau inna al-nafsa lamara bi'al-su, yang paling jelas diungkapkan dalam surah Al-Ma'un, yaitu apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak memberikan makan kepada orang miskin, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, yakni orang yang riya dan orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai cara untuk membentuk dan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Novitasari. Zakat. Zakat dinyatakan oleh Nabi sebagai cara membersihkan diri dari kesalahan dan dosa. Juga aksi pemberian makan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang menanggung beban hidup yang berat, yang tertindas dan yang menderita. Kemudian ada haji. Haji dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan dan juga merupakan lambang kesatuan, kesetaraan, dan persaudaraan umat Islam sedunia. Dimensi sosial. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Ibadah sosial menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia dalam rangka mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis ibadah sosial yang bisa dilakukan seorang muslim diantaranya: yang pertama, sedekah. Sedekah merupakan salah satu jenis ibadah sosial yang menyangkut antara hubungan sosial manusia dengan manusia. Ibadah yang dilakukan memberikan nilai kemanfaatan bagi orang yang mendapatkan sedekah. Kemudian ada zakat. Zakat hampir sama dengan sedekah. Bedanya hanya pada hukum pelaksanaannya serta ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan jenis benda yang dizakatkan. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah sunnah. Jika kita menunaikan ibadah zakat, maka harus dijelaskan dikeluarkan oleh siapa dan berapa jumlahnya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih baik dibandingkan dengan sedekah yang dipublikasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.